What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Di video hari ini gue pengen kasih tau kalian mengenai 3 produk terlaris di bulan Ramadan. Tentu aja video ini bakal cocok mungkin yang kalian tonton di 2024, 2025, dan seterusnya lah. Karena kemungkinan besar, ya bisa dibilang kayak produk-produk di bulan Ramadan ini adalah produk-produk yang udah pasti tiap bulan Ramadan ini laku terus. So make sure teman-teman nonton video ini sampai habis, karena di akhir video pun gue akan membahas sedikit mengenai produk-produk lain di luar dari ketiga produk tersebut. What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Gue sebelumnya mau minta maaf dulu ke teman-teman karena belakangan gue jarang update video ya, karena lagi sibuk banget teman-teman, tapi gue usahain ya. Sekarang 16 April 2023, yang dimana sekarang lagi di bulan puasa dan sebentar lagi ini mau lebaran. Udah mau masuk ke libur lebaran juga teman-teman, walaupun jatuhnya di weekend ini kayak sedih sekali, jadi kita nggak bisa jalan-jalan karena bentrok jatuhnya di weekend. Coba hari biasa, lebih mantep tuh. Jadi buat teman-teman di sini yang baru pertama kali nonton channel ini, halo teman-teman, nama gue Rio Gandhi. Gue merupakan e-commerce konsultan dan juga digital strategist dan analis. Intinya sih di channel ini kita akan membahas apapun caranya mendapatkan cuan di era digital. Tentu aja halal brother, dan tentu aja caranya benar, tapi ya udah pasti cara yang benar itu akan jauh lebih sulit dan jauh lebih effort ya. Tenang aja, ini bukan money laundry, bukan gimmick-gimmick. Ini real bisnis yang harus kalian dengarkan dan tentu aja harus kalian jalanin sendiri, bukan harus ikutin gua. Realitanya emang berat, tapi di sini kita berproses, tidak ada yang instan. Yang penting nanti kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Jadi bisnis yang benar itu butuh proses, teman-teman. So, sesuai dengan judulnya, di mana gue akan bahas mengenai 3 produk yang bakal laris manis di bulan Ramadan ini. Dan udah gue analisa teman-teman. Selama beberapa tahun ini gue udah lihat, oke, ini kayaknya memang produk-produk ini yang berpotensial paling kencang. Ingat ya, paling kencang. Bukan berarti produk lain tidak laku, tapi 3 produk ini tuh paling kencang secara demand-nya, pembeliannya paling banyak, repetitifnya tuh paling banyak, dan sebagainya lah. Jadi di sini gue ngasih kalian 3 produk dan kurang lebih kisaran harganya tuh berapa sih kalau misalnya kalian ingin menjual produk ini. Tapi bukan berarti kalian harus jual di angka segitu ya. Kalau misalnya kalian bisa jual lebih rendah atau jual lebih tinggi, wah, why not gitu teman-teman. Itu terserah kalian, karena kalian lah yang mau jualin. Dan ini bisa dijual di offline, bisa dijual di online. Tapi kalau misalnya gue lihat sih, kan ini gue analisa di online, gue analisanya ya. Udah pasti ya kalian bisa jual di online juga lah teman-teman. Mungkin bisa jual di sosmed atau jualan di marketplace. Tapi sebelum itu teman-teman, biasa teman-teman, gue minta kalian untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini. Jadi silahkan tinggalkan like, jangan pelit untuk like karena gue juga nggak pelit untuk sharing ilmu ke teman-teman. Jadi gue tunggu sampai hitungan ke 3. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like, langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Thank you guys yang udah like, langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Yang pertama itu ada hijab. Well, siapa yang nggak tahu ya, namanya di bulan Ramadan, udah pasti kebanyakan yang laku itulah kategori muslim. Dan yang paling kenceng secara demand, pengunjungnya paling gede, pembeliannya gila, terus pembelian berulang, itu hijab masuk ke dalam list top 3 yang gue sebutkan. Hijab itu kayak, wah gila banget kak. Di bulan Ramadan ini, salah satu toko klien gue yang jualan hijab pun, itu naiknya sampai bahkan hampir mau 4 kali lipat penjualannya. Dan ini tuh kayak gila banget, dan ini akan berdampak untuk di bulan-bulan selanjutnya di luar dari Ramadan. Jadi kayak, kalau lu mau jualan hijab, ini oke banget teman-teman, silakan hajar. Apalagi marketnya khususnya di Shopee, udah gitu hijab ini kan dipakai oleh perempuan, wanita. Wanita itu kalau belanja itu gila-gilaan. Kayak sekali beli bisa banyak, terus bisa diulang-ulang, warna yang sama bisa dibeli 2-3 yang sama, padahal warna sama, model sama. Jadi kayak Shopee merupakan salah satu platform yang tepat kalau lo mau jualan hijab. Silahkan. Tapi kalau lo mau jualan di platform lain, itu fine-fine aja, nggak masalah. Nah, ngomongin soal range harga, gue bisa bilang kayak, ini preferensi teman-teman ya. Tapi menurut gue, kalau gue analisa, rata-rata kalau jualan hijab, itu tidak lebih dari 60.000. Yang pengunjungnya gede banget ya, yang pengunjungnya gede, pembeliannya banyak, itu tidak lebih dari 60.000. Bukan berarti yang lebih dari 60.000 itu nggak laku, tetap bisa laku. Tapi secara pengunjung, secara pembelian itu lebih banyak yang kurang dari 60.000. Jadi kalau misalnya kalian ingin jualan hijab, ya silakan. Nah, lain daripada itu, menurut gue pribadi, setelah gue analisa, rata-rata kalau lu mau fokus untuk jualan hijab, make sure teman-teman punya minimal 15-20 produk aktif atau 15-20 model yang lain, teman-teman. Tujuannya apa? Supaya tujuannya adalah
toko kamu lebih atraktif, lebih percaya customer untuk belanja di toko kamu, dan customer bisa memilih berbagai model karena kamu punya 15-20 minimal produk aktif untuk hijabnya. Kedua, dress muslim. Nah, kalau ngomongin soal dress muslim, udah pasti kayak, ya nggak semua soal dress muslim sih. Jadi kayak dress muslim khusus lebaran. Di luar dari lebaran pun, dress muslim pun masih bisa laku. Tapi kalau misalnya gue perhatikan ya secara market, untuk dress muslim ini di bulan Ramadan itu gila banget, juga dahsyat banget secara penjualannya. Dan dress itu modelnya banyak banget ya teman-teman ya. Modelnya banyak, bahannya banyak. Itu terserah kalian mau jual di model yang seperti apa, bahannya juga yang seperti apa. Intinya dress muslim ya. Apalagi dress muslim yang khusus untuk lebaran juga. Itu kayak gila banget lah penjualannya. Tapi gue harus kasih tau kalian dulu, kalau lu mau jualan dress muslim, ini juga ada bahayanya. Kenapa? Karena untuk dress muslim sendiri itu kan ada ukuran, ada warna, ada motif, dan sebagainya. Nah, ini agak berbahaya di mana kalau misalnya lu memproduksi atau lu ngestok lumayan banyak dengan model yang salah, ini lu bisa blunder. Karena kalau nggak laku, itu bisa dibilang kayak lakunya jadi lebih lama atau mungkin bisa jadi dead stock. So, make sure untuk lu analisa dulu kalau lu mau jual dress muslim. Nah, untuk pembuatan dress sendiri dan modalnya itu lumayan juga. Bukanlah sesuatu yang murah. Kalau misalnya hijab sih, masih jauh lebih murah daripada lu memproduksi atau lu ngestok dress. Dress itu, ya lumayan mahal lah. Nah, secara harga jual, kalau gue perhatiin, rata-rata itu yang laku itu tidak lebih dari 120.000. Kalau misalnya teman-teman mau jual di atas 120.000, balik lagi, silakan. Tetap bisa laku, tapi nggak sekenceng kalau lu jual di bawah 120.000. Jadi make sure kalau misalnya mau jual, kembali lagi kepada hak kalian mau jual di range berapa, dan tergantung HPP atau modal yang kalian dapatkan itu berapa. Jadi, ya, kalau kalian mau jual, why not? Yang ketiga, tadi udah hijab, udah dress, sekarang cowok dong. Baju koko. Nah, kalau lu jualan baju koko, ini juga ternyata gila banget, teman-teman. Kenapa baju koko bukan kemeja koko? Kalau gue perhatiin, baju kaos koko, atau mungkin semi-semi kemeja koko itu kayak lebih tinggi penjualannya daripada kemeja koko. Kemeja koko mungkin karena harganya lebih mahal kali ya. Tapi kalau baju koko atau kaos koko itu pembeliannya gila juga. Dan cowok, fun fact-nya kalau belanja, misalnya dia beli warna putih, dia bisa beli warna putih sampai 2 piece, 3 piece, bahkan 4 piece. Karena gue juga gitu. Ketika gue beli baju dengan model yang sama, warnanya sama, gue bisa beli lebih dari 2. Kenapa? Karena ya gue suka aja dan gue simple, nggak perlu ada motif-motif lain. Kalau misalnya udah bagus ya udah gue beli, walaupun warnanya sama, modelnya sama. Apa gue doang yang kayak gitu ya? Temen-temen yang cowok begitu gak sih? Baju koko juga merupakan salah satu produk yang terlaris di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jual, tacu teman-teman. Untuk baju koko gue bisa bilang harganya itu variatif, karena cowok kalau belanja nggak gitu perhatiin soal harga. Kebanyakan ya, tapi ada juga yang perhatiin harga ada. Cuman cowok-cowok sih rata-rata cuek ya. Ya udah harga segini, ya udah gue beli. Nah, kalau gue perhatiin itu ada dua variatif ya. Ada yang range-nya 30 sampai 50.000, ada juga yang 60.000 sampai 90.000. Tentu aja harga itu nggak bisa bohong. 60 sampai 90.000 udah pasti kualitasnya lebih bagus dan lebih tebal dibandingkan yang harganya 30 sampai 50.000. Udah pasti lah ya. Yang harga 30 50.000 itu pasti bahannya tidak sebagus itu. Mungkin tipis, atau mungkin bahannya tidak menyerap keringat, atau mungkin lebih panas dan sebagainya. Jadi well, itu kembali lagi kepada kalian mau jual di harga berapa, jadi silahkan kalian yang pilih. Ingat ya, untuk baju koko juga make sure teman-teman punya model yang cukup banyak, karena cowok itu lumayan bisa beli banyak ya. Karena gue aja belanja baju itu bisa lumayan banyak, so make sure teman-teman punya model yang banyak, dan tentu aja kalian juga harus menganalisa. Jangan sampai blunder dan jadi dead stock. Nah teman-teman, itu adalah 3 produk yang kenceng banget di bulan Ramadan. Sekali lagi gue bilang ke teman-teman, produk lain tetap laku, tapi secara pengunjung dan pembelian ini jauh lebih kenceng ya. Jadi bukan berarti tidak laku. Oke teman-teman? Dan ngomongin soal di bulan Ramadan, bukan berarti produk lain itu nggak mantap juga ya. Jadi ada beberapa referensi lah. Kayak misalnya packaging, karena kan di bulan Ramadan orang pada jualan butuh packaging. Lalu interior mobil, karena orang pada jalan-jalan, mudik butuh aksesoris-aksesoris. Dan ya, kemeja koko juga masuk, lalu juga hampers bisa masuk juga dan sebagainya. Dan itu ya oke juga lah secara penjualannya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau jual apapun itu bisa laku ya intinya ya. Tapi kalau misalnya lu butuh referensi lain, atau mungkin lu pengen buka toko baru, atau mungkin lu yang klik video ini karena pengen berbisnis tapi masih bingung mau jualan produk apa, ya ini bisa jadi
bantuan buat kalian kalau misalnya mau jualan produk. Jadi di sini gue cuma bantu kalian untuk memberikan referensi. Bukan berarti kalian harus mengikuti apa yang gue bilang. Gue nggak pernah menyuruh dan nggak pernah memaksa untuk kalian mengikuti apa kata gue. Karena ya ini referensi aja, kalian boleh dengerin, boleh juga tidak. Santai aja, yang penting kalian ini bisa mendapatkan masukan. Sekali lagi gue ucapkan jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan share. Buat teman-teman di sini yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Dan yang pengen membeli digital course gue atau kelas online gue bisa ke desti.store/riogandi. Yang mau nanya soal jasa konsultan atau jasa kelas offline gue bisa ke nomor yang ini. Nomor yang ini ya. Saya gue ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu kalian, menambah referensi kalian, menambahkan pengalaman kalian, dan sebagainya. Rio Gandhi, peace out.